rimbawan seperti ada juga seperti tidak begitu. Program-program ini dirancang sedemikian bagus, tetapi dalam kenyataannya hal tersebut tidak terjadi. HW Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di HW Podcast untuk saat ini. Nah, ada tema yang juga tidak kalah menarik untuk kita diskusikan di channel ini. Dan kali ini kita coba sedikit diskusi tentang orang-orang yang aktif atau orang-orang yang memang bertugas khusus dan punya profesi yang tersendiri yang mereka sering disebut dengan rimbawan. Jadi kalau kita lihat dari sisi lain juga, seorang rimbawan ini merupakan seseorang yang sebenarnya adalah orang yang memang benar-benar cukup memahami sumber daya alam, khususnya sekali tentang hutan. Tetapi memang kalau kita lihat dari akumulasi tuntutan kebutuhan manusia ini telah membebani sumber daya hutan yang cukup banyak saat sekarang ini. Bagaimana kita bisa mewujudkan sebuah konsep dan rencana tersebut? Nah, untuk itu kita hari ini telah hadirkan salah seorang rimbawan yang juga luar biasa, Bung Fauzi Umar, dari Forum Kolaborasi Rimbawan Aceh Sumatera. Terima kasih sekali Bang Kudus. Saya biasa memanggil Bang Kudus ini sahabat dan saya yang sering terlibat dalam diskusi aktif terutama terkait dengan isu-isu pemberdayaan daripada masyarakat, kemudian lingkungan, juga menyangkut dengan masa depan generasi Aceh. Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang selalu kita diskusikan secara bersama. Merasa sangat terhormat sekali diundang dalam forum HW Podcast ini dalam rangka mungkin sama-sama kita untuk saling berpikir dan memberi pengalaman terhadap bagaimana pengelolaan hutan, baik dalam konteks Aceh, nasional maupun dalam konteks global. Bang Kudus, izinkan saya bacakan sebuah pantun gitu ya. Oke. Terkait dengan pengelolaan hutan ini. Saya baca dalam bahasa Aceh karena kita sama-sama sebagai orang Aceh. Mungkin bagi pendengar di daerah atau di luar lain nanti bisa mencari translate-nya di Google Translate dengan sangat mudah sekali. Rampak bulan karena bintang, rampak hutan karena le kaye, rampak kaye karena le cabeng, rampak ureng karena le cidara. Jadi sebenarnya hutan kita ini lestari apabila kita bisa mengelola dengan baik dan bijaksana. Artinya hutan yang ada ini anugerah Allah diberikan kepada manusia selaku khalifatullah untuk mengelola. Untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di sekitar hutan maupun negara dalam konteks yang lebih luas. Jadi hutan itu harus dikelola secara bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi harus dikelola agar memberikan sebuah manfaat bagi masyarakat. Ya, jadi ini perlu kita samakan persepsi dulu, Bang Kudus. Kenapa saya katakan harus menyamakan persepsi? Kan ini mindset gitu. Tak kala mindset kita benar, maka kegiatan dan arah daripada yang kita lakukan juga akan mengarah kepada mindset. Jadi saya teringat dulu pada tahun sekitar 80-an, 90-an, mindset negara dalam konteks mengelola hutan itu adalah menjadikan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Sehingga pada waktu itu, terutama di era Orde Baru, pemerintah membuka keran investasi besar-besaran untuk mengelola daripada sumber daya hutan ini. Diberikan izin HPH, kemudian HTI. Mungkin Bang Kudus juga pernah dengar dulu dana rehabilitasi
termasuk di Aceh ada beberapa perusahaan yang mendapatkan kompensasi daripada pengelolaan hutan itu melalui dana reboisasi, dan pada waktu itu pengelolaan hutan secara besar-besaran lah kalau kita boleh katakan, itu telah menyebabkan terjadinya degradasi daripada kawasan hutan yang mungkin akibatnya baru dirasakan pada saat ini. Memang dari sisi pendapatan negara pada waktu itu, sektor kehutanan itu menjadi salah satu sumber pendapatan negara nomor 2 pasca di luar minyak dan gas. Jadi sarjana-sarjana kehutanan pada waktu itu pada tahun 80-an 90-an itu dengan mudah mendapatkan pekerjaan, apalagi kalau mau bekerja di dalam hutan yang jauh dari pemukiman masyarakat. Saya teringat itu tahun 80-an 90-an sepanjang pantai barat selatan itu dengan mudah kita temukan industri pengolahan kayu, baik itu sawmill maupun industri-industri yang lain. Di Aceh Timur saja itu kalau nggak salah saya 3 industri pada waktu itu yang mengelola kayu, termasuk juga di Banda Aceh. Ingat dulu Pak Kudus, PT kerjasama antara Indonesia dan Malaysia mendirikan sebuah pabrik pengolahan kayu yang sekarang sudah menjadi kawasan daripada sekolah Malahayati, Politeknik Malahayati di ujung di Kurung Raya. Itu salah satu daripada perkembangan yang mungkin pada waktu itu masih dalam ingatan kita. Jadi dari kebijakan tersebut kita bisa melihat dampak yang disimpulkan pada saat sekarang ini yang dirasakan oleh kita terutama daripada masyarakat. Yang pertama adalah kerusakan dari sisi ekologi. Kenapa dari sisi ekologi ini keseimbangan daripada ekosistem sudah terganggu gitu. Di hutan itu banyak spesies-spesies, banyak daripada biota-biota yang selama ini melangsungkan kelangsungan hidupnya secara seimbang gitu. Akibat daripada ekosistemnya terganggu, maka salah satu daripada mata rantai daripada makanan di dalam hutan itu menjadi terganggu. Bagaimana kita mendengar banyak hutan, banyak harimau yang sudah masuk ke kota gitu. Di Aceh Selatan itu hampir setiap tahun pada tahun 80-an itu kejadian harimau masuk desa. Kemudian silakan. Kemudian tanaman pala di Aceh Selatan terjangkit semacam penggerek batang yang sampai saat ini belum ada solusinya. Itu adalah salah satu daripada ekosistem yang terganggu. Mata rantai daripada yang selama ini penggerek itu dimakan oleh satu jenis burung, kalau kami bilang itu cicim pala, saat ini sudah tidak kita temukan lagi, sehingga tanaman pala banyak yang mati di Aceh Selatan. Itu satu contoh daripada komoditi yang ekosistemnya terganggu. Kemudian dari yang kedua, itu global warming yang mungkin menjadi isu strategis dan isu yang sangat mungkin hot pada saat sekarang ini. Adanya kesadaran daripada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat dunia, untuk bagaimana mengurangi daripada efek rumah kaca. Hutan ini dianggap sebagai salah satu instrumen yang dapat menurunkan daripada emisi gas rumah kaca. Indonesia itu salah satu negara yang berkomitmen untuk pengurangan daripada efek rumah kaca ini dengan Paris Agreement. Salah satunya Indonesia telah menandatangani agreement bersama negara-negara lain di dunia gitu. Jadi apa yang diinginkan dengan Paris Agreement ini untuk mengurangi daripada penurunan daripada emisi gas rumah kaca. Jadi dengan pengaruh daripada penggunaan daripada energi fosil yang sedemikian rupa, kemudian polusi dan lain sebagainya, hutan adalah salah satu sarana yang dapat menyerap daripada polusi tersebut yang kita sebut dengan karbon. Sayangnya kita Aceh, Bung Kudus, yang memelopori moratorium logging itu adalah Aceh dengan programnya Aceh Green, itu di masa Gubernur
Irwandi. Namun pasca deklarasi daripada moratorium logging kita tidak mendengarkan apa-apa lagi terkait dengan program tersebut. Namun manfaat itu dirasakan oleh provinsi lain, terutama Kalimantan Timur yang mendapatkan kompensasi daripada komitmen global ini untuk menjaga hutan. Itu nilainya nggak tanggung-tanggung, Bung Kudus. 1,6 triliun kalau nggak salah saya komitmen yang diberikan oleh dunia kepada Kalimantan Timur untuk menjaga hutan. Aceh dengan programnya yang ada sekarang itu baru mendapat sekitar 23 miliar dari Badan Pengelolaan Dana Karbon sebagai kompensasi. Padahal kita punya yang namanya kawasan ekosistem Lauser, kawasan hutan Ulu Lasen, dan lain sebagainya gitu. Hampir sekitar kalau sepanjang pantai barat selatan, landscape-nya itu baik dari laut maupun dari darat, itu landscape yang sangat-sangat menarik baik dari sisi ekologis maupun ekonomis. Tapi sepertinya kita Aceh rada tertinggal sedikit dalam konteks untuk bagaimana mendapatkan syafaat daripada pengelolaan daripada sumber daya hutan itu, Bung Kudus. Apa yang menyebabkan Aceh itu menjadi agak sedikit lebih tertinggal, Bang Poji? Kita Aceh kan terkenal sebagai pelopor ya, hampir semua gitu, sebagai daerah modal, sebagai daerah. Tetapi setelah itu Aceh kurang mengawal daripada suatu proses itu sehingga jadi apa yang telah dikomitmen. Di samping itu ada ego gitu. Begitu berganti pimpinan, baik daripada pimpinan tingkat provinsi maupun tingkat 2, kabupaten atau kota, itu masing-masing berjalan sendiri gitu, tanpa melanjutkan kembali apa yang telah digagaskan oleh sebelumnya sebagai sebuah program yang sangat visioner, sehingga manfaatnya diperoleh oleh provinsi lain. Begitu, Bung Kudus. Baik, pada dasarnya kan biasanya ada semacam sebutlah seperti blueprint misalnya seperti itu, Bung Poji, dalam melaksanakan sebuah program baik pemerintah atau apapun itu. Lalu ketika pemerintah itu berganti, apakah mereka tidak kembali kepada blueprint yang sudah ada atau bahkan itu ditinggalkan sama sekali? Seperti apa amatan Anda? Itulah persoalan utama kita Aceh, Bung Kudus. Karena kenapa? Kadang-kadang program-program ini dirancang sedemikian bagus, kemudian melibatkan konsultan-konsultan yang luar biasa begitu, dan sudah menjadi dokumen, bahkan kemudian dikanunkan, tetapi dalam kenyataannya hal tersebut tidak terjadi gitu, sehingga tinggal dokumen, pelaksanaan di lapangan tinggal pelaksanaan di lapangan. Saya teringat sekali pada waktu saya di Bapeda dulu, itu bagaimana connectivity antara produksi dengan marketing dengan processing dari suatu ekosistem agribisnis itu sebagai suatu ekosistem yang satu mata rantai, itu ternyata di lapangan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Ya, baik. Ini kita kembali ke tentang rimbawan. Jadi kalau kita lihat apa yang sudah Anda sampaikan tadi dari awal, ini artinya kalau kita lihat, kita amati, kita cermati bahwa ini masih ada banyak beberapa tantangan ke depan ya, dari perubahan zaman dan sebagainya, termasuk juga mungkin perubahan dari sikap manusia itu sendiri. Nah, sebagai rimbawan, tentunya mereka harus lebih siap ya ke depan untuk menghadapi ini. Orang yang harusnya menjaga, mengawas, kemudian bahkan juga untuk mengelola hutan supaya tetap berfungsi dengan baik. Nah, kalau menurut Anda ini, apa modal penting sebenarnya melihat dari berbagai isu-isu tadi yang sudah Anda sampaikan, modal penting rimbawan ke depan itu menurut Anda seperti apa? Yang pertama sekali, setiap rimbawan itu harus punya skill dulu, Bung Kudus, dan kompetensi. Baik dia untuk bersaing pada level Aceh, nasional maupun global. Karena tanpa ada kemampuan atau kompetensi yang ahli pada bidangnya, maka kita akan sulit untuk bisa bersaing dengan rimbawan-rimbawan daerah lain. Apalagi isu kehutanan ini adalah isu global, bukan isu Aceh, bukan isu nasional.
Karena itu apapun cerita, agar kita mampu dan siap untuk bersaing, maka diperlukan sebuah kompetensi dengan soft skill yang mendukung kita sebagai sebuah rimbawan dalam memasuki daripada dunia kerja. Begitu saya rasa, Bung Kudus. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan situasi seperti ini bagi para rimbawan, Bung Fauzi? Ada suatu istilahnya dilematis, Bung Kudus. Rimbawan seperti ada juga seperti tidak begitu. Seperti ada, kenapa saya katakan rimbawan ini punya tanggung jawab untuk memastikan kelangsungan daripada ekosistem hutan ini, karena dia akan menjamin tersedianya daripada air, kemudian sumber-sumber bahan nutfah, obat-obatan yang dihasilkan dari hutan, baik hutan kayu maupun non kayu. Tetapi di samping itu, rimbawan kurang mendapat dukungan dan perhatian daripada pemerintah. Bagaimana rimbawan ini dibuat bisa sejahtera, padahal tantangan dia di lapangan itu luar biasa. Bagaimana terjadinya deforestasi daripada kawasan hutan itu dengan berbagai kepentingan, baik itu untuk tambang, untuk industri dan lain sebagainya. Dahsyat sekali penurunan daripada laju kerusakan hutan beberapa tahun terakhir ini, Bung Kudus. Dan ini menjadi sebuah tantangan bagi seorang rimbawan dalam rangka untuk mendukung hutan lestari. Tanpa itu mungkin tanpa ada suatu regulasi yang tegas, maka ini kita khawatir akan kelangsungan daripada sumber daya hutan yang kita punya ini. Mungkin Bung Kudus masih ingat beberapa jenis-jenis komoditi hampir kita nggak dengar lagi sekarang di Aceh. Sudah jadi kelapa sawit itu. Padahal dulu sepanjang pantai barat selatan itu, Bung Kudus, itu adalah hutan belantara kita punya itu, Bung Kudus. Pantai tengah juga begitu. Wilayah tengah, wilayah pantai timur juga seperti itu. Sekarang sudah menjadi tanaman sawit gitu, Bung Kudus. Dan beberapa komoditi-komoditi eksotik Aceh terancam. Kalau ini tidak diselamatkan, mungkin hanya menjadi catatan-catatan yang dibaca oleh generasi-generasi Aceh yang akan datang. Ini perlu sekali kita selamatkan sumber plasma nutfah yang kita punya. Begitu, Bu. Ya, ini kalau kita kaitkan kembali, kita bicara secara nasional sedikit mungkin ya. Kalau kita lihat bahwa secara geopolitik ya, Bung Fauzi, sumber daya hutan ini kan punya peran yang sangat penting ya. Dan pengaruh yang sangat memberi pengaruh yang nyata bagi katakanlah terwujudnya cita-cita ya secara umum Indonesia itu melalui visi 1 abad Indonesia pada tahun di 2045 yang akan datang. Nah, kalau kita kaitkan ini sendiri, artinya dengan peran rimbawan, dengan situasi geopolitik, kalau kita lihat dengan sumber daya hutan dan juga kita coba sandingkan dengan peran rimbawan ke depan, apa dan bagaimana Anda melihat ini, Bung Fauzi? Bung Kudus, sebenarnya sumber daya hutan ini merupakan anugerah Allah yang sangat luar biasa diberikan kepada kita, khususnya kepada Aceh, karena hampir keseluruhan daripada wilayah Aceh ini ditutupi oleh yang namanya flora dan fauna yang hijau dan rimbun yang mungkin kita tidak dapatkan di negara atau di daerah yang lain. Saya sudah melihat gitu, mungkin di Arab Saudi, Bung tahu bagaimana tandusnya negara tersebut, tetapi mereka bisa makmur gitu. Saya juga melihat di beberapa negara Skandinavia gitu, mereka menjaga daripada hutan itu sedemikian rupa yang terjamin kelestariannya dan menjamin daripada kegiatan produksi beratus tahun dari suatu kegiatan produksi dari kegiatan pengolahan daripada hasil hutan. Tapi kalau di Aceh hanya mungkin istilahnya satu generasi. Bung Kudus masih ingat KKA. Bung Kudus masih ingat yang namanya PT Aceh Nusa Indrapuri. Beberapa perusahaan lain, hanya satu generasi sudah habis. Sebenarnya kalau itu bisa kita kelola secara lestari dan kita atur sedemikian rupa, itu berlanjut dari satu generasi ke generasi yang lain. Itu yang mungkin istilahnya di Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya
sepertinya kurang mendapat perhatian terhadap hal itu, sehingga ekosistem daripada bisnis di sektor kehutanan itu putus begitu. Begitu habis bahan baku, maka pabriknya harus tutup begitu. Baik, Bu Poji, kita kaitkan sedikit dengan kode etik ribawan ya, terkait dengan berbagai kasus yang sudah cerita-cerita fakta-fakta yang Anda sampaikan tadi. Nah, kalau kita kaitkan dengan kode etik ribawan, ini seperti apa? Apakah ada kemungkinankah mungkin ribawan ini ada under pressure kah atau something wrong di sana yang Anda lihat? Persoalan utama di kita ini, Bung Kudus, antara ada dengan tidak, sebagaimana saya katakan tadi, kalau istilah di ilmu kita itu tangible dan intangible gitu. Antara rimbawan itu antara dianggap ada dengan tidak ada. Bayangkan istilahnya dari sekian banyak, kalau di Aceh itu hampir sekitar 6.000 rimbawan gitu, yang mereka umumnya bekerja di instansi pemerintah, kemudian ada di NGO, kemudian ada yang menjadi dosen dan lain sebagainya. Khususnya di tingkat pada level tertentu itu dari sisi kebutuhan mereka belum terpenuhi gitu. Bagaimana mereka diberi tanggung jawab sedemikian rupa, sementara perangkat untuk melaksanakan tugas itu tidak diberikan sebagaimana yang diharapkan begitu. Ya, itu menjadi tantangan. Ya, apa kebutuhan yang Anda maksud di sini, Bu Fauzi? Apakah dari sisi gaji, dari sisi perangkat, alat yang mereka butuhkan untuk menjaga hutan? Coba Bung Kudus tengok sendiri di depan mata kawasan Sare dulu itu pada waktu kita masih SMA itu hijau sepanjang itu. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Hampir semuanya sedikit demi sedikit dirambah dengan berbagai alasan. Kawasan tersebut merosot, turun menjadi lebih kecil. Begitu juga di kawasan-kawasan yang lain di Aceh Tengah. Saya kebetulan Bang Kudus itu bertugas di Takengon sekitar 3 tahun, itu tahun 95-98 sebelum krisis. Saya melihat begitu saya tengok sekarang, itu hampir semua sudah menjadi tanaman kopi, menjadi areal perkantoran. Tempat pembibitan kami dulu itu sudah menjadi lapangan bandara. Padahal kita pada waktu itu di Takengon punya sistem dengan teknologi yang pada waktu itu cukup modern dalam memproduksi daripada hutan atau tanaman pinus. Nah, dari sisi aspek lain, Bu Puji, kita lihat juga kan peran rimbawan ini di dalam untuk menjaga hutan ini. Kalau kita lihat dan cerita, kita baca, ada juga mereka yang artinya karena tugas akhirnya mereka juga gugur saat menjalankan tugas mereka dalam menjaga hutan dan kelestarian hutan ini sendiri. Jadi Bung Kudus, dalam konteks kejadian seperti itu, ini kan tugas yang sangat besar sekali dengan luas areal tanggung jawabnya sangat besar sekali. Aceh itu memiliki kawasan hutan sekitar 2 juta lebih gitu, dengan jumlah personil yang bertanggung jawab untuk itu yang sangat terbatas. Jadi harus diapresiasi oleh pemerintah daerah atau oleh negara gitu terhadap kerja-kerja mereka yang di tengah hutan, yang jauh dari pemukiman penduduk, yang jauh berinteraksi dengan masyarakat gitu, sehingga mereka terjamin dari sisi keselamatan, terjamin dari sisi kebutuhan mereka dalam berjuang untuk menjaga hutan tetap bertahan sebagai sebuah kekayaan kita, khususnya Aceh, dan memberikan pendapatan bagi masyarakat dari sumber daya hutan yang dikelola. Ya, baik. Ini kita sudah di penghujung ini, Bung Fauzi. Dan mungkin ada satu pertanyaan penting juga saya pikir ingin saya tanyakan ke Anda. Kalau kita melihat ya, apa sih sebenarnya secara nasional ya, apa tantangan? Dan juga selain tantangan, kita bicara juga peluang di dalam kita ingin mewujudkan sebuah peran geopolitik sumber daya hutan. Jadi sebenarnya Bang Kudus, tantangan yang paling besar kita saat ini itu adalah menyangkut dengan bagaimana mindset atau paradigma. Kalau seperti yang saya sampaikan pada awal-awalnya, paradigma daripada pembangunan kehutanan itu lebih kepada pemanfaatan kayu. Sementara sekarang perubahan perkembangan daripada teknologi, kemudian perkembangan daripada digital itu menuntut daripada seorang rimbawan untuk bisa adaptif dengan
perkembangan tersebut. Jadi kita lihat sekarang orientasi daripada pengelolaan hutan itu bukan lagi kepada kayu, tetapi kepada jasa dan lingkungan gitu. Bung Kudus mungkin pernah mendengar yang namanya penurunan emisi gas rumah kaca. Ya, jadi itu sudah menjadi isu global. Oke. Tiap negara yang mampu menurunkan daripada gas rumah kaca akibat daripada perkembangan daripada dunia industri, terutama industri yang berbasis fosil, itu diberi kompensasi oleh masyarakat atau dunia usaha, dunia internasional kepada negara yang mampu menjaga dan merawat daripada hutan. Makanya mengantisipasi tersebut di Indonesia sudah ada yang namanya Badan Pengelola Dana Lingkungan gitu di bawah Kementerian Kehutanan, dan itu sudah banyak sekali dana yang terhimpun dari komitmen-komitmen internasional, tetapi Aceh baru dapat sekitar 23 miliar tahun ini kalau nggak salah saya begitu, Bung Kudus. Ya. Baik, Bung Fauzi, mungkin terakhir ada closing statement Anda yang ingin Anda sampaikan sebelum kita menutup podcast kita ini. Silakan. Iya, yang pertama sekali saya mengharapkan para rimbawan khususnya yang ada di Aceh untuk bisa mungkin adaptif dengan perubahan global yang sangat cepat sekali, terutama dengan teknologi yang ada sekarang ini. Terjadi perubahan paradigma, eksploitasi daripada sumber daya hutan yang sebelumnya mengarahkan kepada kayu, tetapi sekarang berubah kepada pemanfaatan daripada jasa lingkungan daripada sumber daya hutan yang kita miliki. Pendekatan-pendekatan yang holistik, terpadu, dan sinergi itu harus dikedepankan dalam rangka kita menciptakan sektor kehutanan menjadi salah satu andalan ke depan. Kalau para rimbawan itu sering diberi semangat ini, Bung Kudus, jaya di hutan berwibawa di kota gitu. Begitulah untuk bisa eksis. Mungkin demikian, Bung Kudus. Semoga sektor kehutanan menjadi salah satu untuk memberi kemakmuran kepada Aceh, terutama dengan undang-undang pemerintah Acehnya gitu, Bung Kudus. Baik, kita aminkan. Insya Allah seperti harapan Anda bisa terwujud mudah-mudahan, Bung Fauzi. Terima kasih atas waktu Anda dan apapun yang sudah Anda sampaikan di sini, ini mudah-mudahan memberi manfaat ya. Dan dengan demikian saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.